Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinar Aditya, NPM 1801010119 dari kelas PAIE. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang poin-poin penting di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Umar bin Khattab termasuk orang yang paling awal masuk Islam, atau kata lainnya adalah asbiqunal awalun. Di masa jahiliyah, Umar termasuk orang yang berpengaruh di Quraisy. Beliau sering diutus untuk menjadi duta bagi suku-suku Quraisy yang berselisih. Di masa Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab adalah sahabat dan penasehat terdekat Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya yaitu ekspansi pertama dilakukan ke arah utara, yaitu perbatasan antara Kekaisaran Bizantium dengan Kekaisaran Persia yang sekarang adalah wilayah Syam dan Mesopotamia. Ketika masa Abu Bakar, secara bersamaan pasukan Muslim dikirim ke Suriah dan Persia pada tahun 633 Masehi. Khalid bin Walid memimpin pasukan ke arah Persia, sedangkan Yazid bin Abu Sufyan dikirim ke Syam dan berhasil menaklukkan kekuatan Bizantium di Syam. Selanjutnya yaitu adanya perjanjian damai di Syam, yaitu perjanjian yang menjanjikan bahwa hidup, harta, dan agama mereka akan dilindungi dari gangguan selama membayar jizyah atau upeti kepada pemerintahan Islam. Lalu selanjutnya yaitu pada tahun 638 Masehi, penaklukan Syam selesai. Dalam beberapa tahun, Syam berubah menjadi provinsi kekhalifahan Islam yang baru tumbuh, dan diangkatlah Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur di Syam. Dalam kisah peperangan di Syam, terdapat cerita menarik, yaitu pencopotan Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi oleh Khalifah Umar bin Khattab dan digantikan oleh Ubaidah bin Jarrah. Ketika penaklukan Yerusalem, Uskup Agung Sophronus, seorang Arab Kristen yang menjadi salah satu tokoh terkemuka di gereja Yunani Yerusalem, lalu menolak menyerahkan Yerusalem ketelah kecuali Sophronus mempersilahkan Umar sholat di gereja. Namun Umar menolaknya. Ia khawatir kalau seandainya ia sholat di gereja tersebut, umat Islam akan merubah gereja menjadi masjid. Kemudian Umar sholat di luar gereja. Lalu tempat ia sholat dibangunlah Masjid Umar bin Khattab. Selanjutnya, salah satu aspek paling mengesankan dari penaklukan dan penggabungan ke wilayah Islam adalah tidak merubah kehidupan penduduk di tanah takluknya. Sebelumnya, penduduk di wilayah tahlukan Islam membayar upeti ke Romawi dan pemerintahan Persia. Sekarang mereka membayar upeti ke Madinah sesuai dengan syariat Islam, atau biasanya disebut dengan jizyah, dikhususkan bagi non-muslim yang tinggal di wilayah Islam sebagai ganti rugi atas perlindungan keamanan yang dijamin oleh kekhalifahan Islam. Lalu selanjutnya pada masa Umar bin Khattab ini, kehidupan ekonomi bangsa Arab sangat makmur, khususnya kaum muslimin. Harta rampasan perang dikelola oleh Baitul Mal yang didirikan Khalifah Umar untuk kepentingan umat. Lanjut, Umar bin Khattab wafat pada hari Ahad dalam usia 63 tahun, persis seperti usia Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum meninggal, ia sempat memilih 6 sahabat Nabi sebagai formatur untuk menentukan khalifah setelahnya. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abdul Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Talha bin Ubaidah. Dalam musyawarah akhirnya terpilih Utsman bin Affan sebagai Khalifah Umar bin Khattab. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan mengenai hal-hal penting pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.